Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk membayar biaya hosting fee. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Haji Sumiatun Ibnu Salim, resmi mendaftar ke KPU Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? News TV kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan, dan bersama saya Hidayat Adiasi, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami diberitakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk membayar biaya hosting fee sebesar Rp231,29 miliar karena anggaran daerah telah habis untuk pembiayaan berbagai kegiatan termasuk pemilu kada. Jelang pelaksanaan MotoGP pada akhir September 2024 mendatang, pemerintah Nusa Tenggara Barat justru dihadapkan dengan kemungkinan batalnya pelaksanaan MotoGP lantaran harus membayar biaya hosting sebesar Rp231,29 miliar yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTB pun mengeluh lantaran pada tahun 2024 anggaran daerah telah habis untuk pembiayaan berbagai kegiatan termasuk pemilu kada, sehingga Pemprov meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan hosting fee pada tahun 2024 ini. Sebaliknya Pemprov menyanggupi membayar hosting fee 2025. Kemarin kita meminta untuk sementara karena di daerah juga ada pilkada, agenda-agenda nasional yang harus terselamatkan dan yang lainnya. Kalau 2025 relatif mudah-mudahan agak luang, dari awal bisa prepare dengan sebaik-baiknya. Jadi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah. Ditambahkan Gita, meski terkendala pembayaran hosting fee, ia memastikan pelaksanaan MotoGP 2024 akan tetap terlaksana. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Haji Sumiatun Ibnu Salim, resmi mendaftar ke KPU Lombok Barat dan paket manis menjanjikan perubahan di Lombok Barat lebih baik. Pasangan Haji Sumiatun Ibnu Salim atau paket manis resmi daftarkan diri ke KPU Lombok Barat. Pasangan ini daftar ke KPU Lombok Barat dengan diiringi oleh ribuan pendukungnya yang sudah menunggu sejak dari pagi. Pasangan manis dengan jargon Lombok Barat hebat itu melaju menjadi calon Bupati Lombok Barat dengan sejumlah parpol pengusung, diantaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gelora, dan Partai Umat. Didampingi Ketua DPRD sementara dan kerabatnya, Haji Sumiatun optimis bisa memenangkan Pilkada Bupati Wakil Bupati bersama Ibnu Salim. Pasangan ini juga terbilang pasangan lengkap karena dari politisi dan birokrasi ulung dengan pengalaman besar bisa membangun Lombok Barat menjadi lebih maju dan hebat. Tentunya kita kedepankan adalah membenahi bagaimana Lombok Barat ini agar supaya lebih baik dari yang sudah. Amin. Hal-hal yang penting yang harus saya lakukan bersama Pak Ibnu Salim, insya Allah manis akan menang. Dan saya telah berkomitmen amanah, insya Allah tidak akan pernah ada dusta di antara kita. Pasangan kami ingin mewujudkan Lombok Barat yang hebat. Intinya hebat itu adalah lebih baik dari hari kemarin. Hebat itu kita ingin Lombok Barat itu harmoni, ya, lingkungan, pemerintahannya, masyarakatnya, selanjutnya efektif, efisien. Setiap program untuk kepentingan masyarakat dan daerah itu harus efisien, efektif. Sebelumnya dua paslon telah mendaftar ke KPU Lombok Barat, yakni pasangan Hajah Nur Hidayah, Imam Kafali, Farin Hairatun, dan pasangan Lalu Ahmad Zaini, Hajah Nurul Adaha. Sehingga 4 paket pasangan balon bupati dan wakil bupati telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Ya, ribuan pendukung dan simpatisan antarkan pasangan calon Lalu Ahmad Zaini dan Nurul Adha saat mendaftar ke KPU Lombok Barat. Pasangan ini berkomitmen siap mundur jika tahun kedua tidak bisa merealisasikan janji politiknya. Bakal pasangan calon Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Cawabob Hajah Nurul Adha atau Lazada mendaftar ke KPU untuk ikut kontestasi Pilkada Lombok Barat. Bakal paslon yang mengusung perubahan dan sejahtera dari desa untuk Lombok Barat. Paslon Lazada berkomitmen mengedepankan visi dan misi dan program dalam membangun Lombok Barat. Pasangan ini mengedepankan persaudaraan antar semua warga dengan agar mengedepankan visi, misi, dan program serta konsep untuk membangun semata-mata kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen pasangan Lazada dengan seluruh partai pengusung untuk ternyenggaranya pilkada ini dengan aman, damai, tanpa melakukan berbagai kecurangan termasuk fitnah yang membawa kualitas pilkada ini menjadi kurang maksimal. Kami bekerja untuk memaksimalkan ikhtiar ini untuk menang sehingga kepemimpinan Lombok Barat bisa diraih oleh Lazada. Bahkan Lazada pun menandatangani kontrak politik dengan warga di desa jika pada tahun kedua program ini tak bisa diwujudkan akan mengundurkan diri dari jabatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda ya, kali ini luar biasa serangan. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan ribu pendukung dan simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar dan Kusmal Hadi Syamsuri yang diusung Partai Perindo deklarasikan mendaftar ke KPU Lombok Utara. Diiringi musik tradisional gendang bele, ribuan simpatisan dan pendukung antarkan bakal Bupati dan Wakil Bupati Najmul Ahyar dan Kusmal Hadi Syamsuri ke lapangan Gondang Lombok Utara saat deklarasi. Usai melakukan deklarasi, pimpinan partai pengusung dan partai pendukung bersama ribuan pendukung dan simpatisan menghantarkan pasangan Najmul Kus mendaftar ke KPU Lombok Utara. Untuk diketahui, pasangan Najmul Kus dengan jargonnya bersama untuk Lombok Utara semakin maju didukung oleh Partai Perindo, Partai Demokrat, dan P3 dengan total jumlah kursi di DPRD sebanyak 6 kursi atau sudah mencukupi dari syarat dukungan pencalonan. Kalau kita sebagai orang Islam, kita percaya hadis Rasulullah SAW
sesuatu yang dimulai pada hari Rabu, maka insya Allah hasilnya pasti akan maksimal. Insya Allah. Jadi kami memilih hari Rabu ini juga yang berdasarkan pertimbangan salah satunya insya Allah itulah hari yang baik menurut kami dan secara teknis. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Najamul Kus merupakan perpaduan kekuatan dari Barat dan Timur yang berpotensi memenangkan Pilkada Lombok Utara dalam satu putaran. Dari Lombok Utara, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ribuan pendukung dan simpatisan antarkan paslon Fathul Nursiah dan paslon Ruslan Normal saat mendaftar ke KPU Lombok Tengah. Usai bakal pasangan calon Fuad Lege Warman mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun ini, selanjutnya paslon Fathul Nursiah dan paslon Ruslan Turmuzi Normal Suzana menyusul mendaftar ke KPU Lombok Tengah. Bakal calon Bupati Lombok Tengah Fathul Nursiah berkomitmen melanjutkan visi misi yang belum tuntas selama menjabat sejak 2020 lalu. Kami sudah mulai membuat batu pijakan, hanya sekedar berapa untuk RT yang ada. Sementara RT ini jumlahnya ada 5.600 sekian. Ini pun menjadi sebuah pemikiran yang harus dilanjutkan. Sementara itu, bakal calon Bupati Lombok Tengah Ruslan Turmuzi mengaku prihatin dengan kondisi Lombok Tengah selama ini yang dinilai masih jauh maju dari kabupaten lain di NTB. Sementara Lombok Tengah menjadi wilayah super prioritas. Karena mendekatkan kehidupan, tingkat pertumbuhan ekonomi kita di Lombok Tengah ini, kami adalah sarjana ekonomi. Jadi perpaduan antara birokrasi dan mantan wakil bupati. KPU Lombok Tengah saat ini sudah memeriksa kelengkapan berkas semua bakal calon. Selanjutnya KPU akan melakukan uji kebenaran berkas hingga tanggal 22 September nanti untuk penetapan bakal menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Kita mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Ini yang kita verifikasi istilahnya aktualkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Universitas Nahdlatul Wathon Mataram resmi meluncurkan mata kuliah baru bertajuk Agroteknobisnis dengan kurikulum yang mengintegrasikan beragam pengalaman sektor swasta dan memperkenalkan inovasi pertanian. Peluncuran mata kuliah yang dilaksanakan pada Rabu 28 Agustus 2024 merupakan hasil kerjasama strategis dengan Prisma, Program Kemitraan Pembangunan antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN, Bappenas, dan pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Kolaborasi Prisma dengan mitra swasta dan mitra pemerintah daerah di NTB telah memainkan peran penting untuk memajukan sektor pertanian. Intervensi Prisma telah menjangkau lebih dari 100.000 rumah tangga petani kecil provinsi ini. Rektor UNW Profesor Agil Al-Idrus menjelaskan tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa melihat sektor pertanian dan peternakan sebagai sesuatu yang keren. Dengan harapan menjadi solusi untuk menjawab tantangan pasar pertanian ke depan. Yang kita lihat sekarang faktanya, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan hampir di seluruh Indonesia peminatnya berkurang. Kenapa? Karena alumninya tidak disiapkan untuk menjadi petani. Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN Bappenas Jarod Indarto berharap mata kuliah Agroteknobisnis dapat menciptakan lulusan yang berkompeten secara akademik maupun praktik sehingga menjadi pondasi yang kuat bagi kemajuan pertanian dan perekonomian. Perguruan tinggi punya mekanisme yang bisa berinteraksi dengan petani perdesaan melalui KKN dan lain sebagainya. Dengan didukung oleh tenaga pengajar dan pembimbing ahli di bidangnya, program ini menawarkan kesempatan untuk bagi para mahasiswa untuk berkontribusi langsung terhadap perkembangan sektor pertanian dan peternakan untuk menciptakan dampak positif dalam menjawab tantangan terkini. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Taman Wisata Lembah Datu di Dusun Gelogor, Desa Pemepak, Kecamatan Pringgeratu, Lombok Tengah, satu di antara objek wisata yang menawarkan wisata alam yang sangat mempesona. Selain itu, objek wisata ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk kegiatan camping ground dengan pemandangan gunung sekaligus. Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarung, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Gelogor, Desa Pemepak, Kecamatan Pringgerata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas Lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan Gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus dan kami juga sempat heran tadi
tidak seperti yang kami bayangkan dari awal. Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik. Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar mengenal alam dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak. Kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah, dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pulau Lombok memiliki beragam destinasi air terjun yang unik dan alami. Salah satunya air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur. Keunikannya daya tarik dari air terjun ini yaitu lokasi yang tersembunyi di belakang gua. Terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur diserbu para wisatawan. Lokasinya yang unik, tersembunyi di belakang gua menjadi daya tarik para wisatawan dan menjadi tempat favorit saat liburan. Untuk menuju air terjun Sarangwalet, wisatawan harus menyusuri sungai penuh bebatuan dan melintasi jembatan bambu. Di objek wisata ini, para wisatawan menikmati keindahan alam dan dinginnya air terjun Sarangwalet setinggi 5 meter yang bersumber dari air Pegunungan Rinjani. Objek wisata air terjun Sarangwalet tak pernah sepi, selalu ramai dari wisatawan domestik dan menjadi favorit wisatawan asing. Saya bisa ngelihat hal-hal yang indah yang belum saya pernah temui gitu loh. Saya kan jarang gitu ke tempat yang seperti ini. Banyak di sini air terjun, terutama air terjunnya yang indah banget dan benar-benar bagus menurut saya. Untuk akses ke sini tuh lumayan sulit ya menurut saya karena banyak bebatuan. Yang sudah punya agenda berlibur ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.